mama uang kayak gitu, takut. Kasih aja bagi dia mah, aku udah nggak berani. Saya di sini berjuang buat orang, tapi saya mendapatkan perlakuan yang nggak adil gitu. Ya nggak apa-apa sih, saya ikhlas. Tapi jujur saya juga manusiawi. Kadang saya ngerasa lelah, saya kadang ngerasa capek. Manusiawi semuanya. Ada malah sesuatu yang saya nggak bisa ungkapin sekarang. Mungkin nanti di kepolisian saya akan menjelaskan donasi yang 98 juta itu seperti apa gitu. Dan langkah saya ke depannya mungkin saya nggak bisa bicara banyak. Di sini bukan berarti aku takut atas laporan. Silakan laporin, nggak apa-apa kok gitu. Saya nggak takut sama sekali. Gitu. Agus Salim melaporkan somasinya kepada Novi yang telah membantu mencarikan donasi untuk pengobatan matanya yang terkena siraman air keras. Novi, seorang YouTuber dan pemilik yayasan, dengan sukarela membantu Agus untuk membuka donasi. Malah diperlakukan tidak elok oleh Agus dan kuasa hukumnya Farhad Abbas. Sambil menangis, Novi meminta maaf di hadapan netizen melalui siaran TikToknya baru-baru ini. Banyak reaksi netizen yang membela posisi Novi karena Novi memang dirasa orang yang baik dan ikhlas menolong Agus. Dalam siaran TikToknya, Novi menegaskan dengan senang hati menerima laporan itu, dan Novi akan membongkar salah satu aib dari Wawa yang diduga menggunakan uang senilai 98 juta untuk membayar hutang ke salah satu bank. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton videonya sampai habis. Ada malah sesuatu yang saya nggak bisa ungkapin sekarang. Mungkin nanti di kepolisian saya akan menjelaskan donasi yang 98 juta itu seperti apa gitu. Dan langkah saya ke depannya mungkin saya nggak bisa bicara banyak saat ini, tapi awalnya saya minta maaf, saya nggak ada berniat untuk melaporkan Mas Agus atas penggelapan misalnya, atau penipuan gitu, atau apa. Itu saya nggak ada niat, karena saya tidak mau menyakiti orang yang sedang sakit, karena itu adalah zolim gitu ya. Tapi ternyata saya malah dilaporkan gitu. Nggak apa-apa, tapi saya pun mungkin akan memiliki langkah yang menurut saya insya Allah sih baik gitu. Itu loh, kalau emang misalnya saya orang kaya bener-bener udah unlimited lah uang saya bantu. Kalau saya hanya bantu Mas Agus, saya bisa. Tapi gimana untuk kebutuhan anak-anak saya? Anak saya 7 loh, anak asuh saya. ODGJ setiap hari saya perawat, rumah sakit jiwa saya bayarin, gak ada bantuan seperak pun. Kita masih fight di sini ngebantu orang. Tapi bukan berarti saya di sini berjuang buat orang, tapi saya mendapatkan perlakuan yang nggak adil gitu. Ya nggak apa-apa sih, saya ikhlas. Tapi jujur saya juga manusiawi. Kadang saya ngerasa lelah, saya kadang ngerasa capek. Manusiawi semuanya. Gitu. Tapi ini adalah keputusan saya. Saya mau bantu orang, ya ini resikonya gitu. Tapi saya kalau misalnya ditanya nih apa rasa saya terhadap Mas Agus, saya sama sekali tidak benci beliau. Saya tidak marah dengan beliau. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas. Tapi saya cuma nggak mau nanti orang di luar sana yang mau berbuat baik itu takut, gitu loh. Takut ternyata berbuat baik itu nggak mudah. Dan saya makanya di sini masih bertahan. Saya masih pura-pura kuat untuk membantu orang. Saya hanya mau buktikan bahwa saya percaya Allah itu ada untuk orang yang benar. Makanya saya sangat tidak takut untuk diaudit. Silahkan audit yayasan saya. Dengan senang hati saya buka semuanya. Dan saya baru tahu dari tim saya yang terlambat datangnya, bahwa dia namanya Mas Gary. Salah satu anaknya si W itu menghubungi Mas Gary dan menjelaskan bahwa uangnya itu terpakai sejumlah sekian-sekian gitu. Terus dia meminta maaf. Intinya kan kayak gitu kan. Kalau saya ya, misalnya saya punya cicilan rumah atau saya punya hutang, kan pelunasan untuk ke orang tersebut ya. Misalnya ke saya, masa diam-diam dikasih surprise, itu nggak mungkin ya. Pasti kan tahu. Gitu kan pasti dikonfirmasi oleh bank. Benar nggak akan ada pelunasan gitu. Jadi kalau dibilang nggak tahu ya aku juga bingung gitu.
Tapi aku menghargai pada saat di podcast Bang Densu, beliau tuh orang yang sangat baik. Jadi pada saat saya di ngomongin apa, saya diselak terus ngomongnya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Untuk yang lain ini saya tunda 2-3 hari. Tetap akan selang somasi buat pencemaran nama baik, buat Ulan, buat Wawa, buat Mifta. Itu saya minta Nopi dan Gary ya. Nopi dan Gary untuk minta maaf. Jadi aku juga di sini, aku pribadi atas nama ketua yayasan saya minta maaf kalau mungkin pada saat saya speak up saya juga nggak nyangka itu viral ya, karena kan saya hanya ingin menyampaikan, kan saya open donasi kan di Instagram saya, di media sosial saya gitu ya, wajar kalau saya mempertanyakan karena saya tidak punya komunikasi yang baik sama mereka gitu. Kalau saya komunikasi sama inisial W dan F itu ditutup-tutupi. Jadi saya komunikasi gimana, sedangkan Mas Agus dan istrinya tidak ada komunikasi sama saya. Itu kan jelas ya, ada runut ceritanya tuh di video. Maka itu tidak bisa dihilangkan gitu. Nah, makanya saya speak up, tapi saya juga nggak ada niat buruk. Saya hanya mau menjelaskan kepada donatur, karena ini adalah kredibilitas saya sebagai ketua yayasan, amanah kalian semua. Pertanggungjawaban saya dunia, bukan cuma dunia, tapi adalah akhirat kelak. Saya akan dipertanyakan soal donasi itu. Gitu. Jadi, saya di sini minta maaf kalau mungkin ada yang merasa tersudut atau mungkin penyampaian saya ada yang nggak diterima oleh kalian gitu. Tapi demi Allah niat saya hanya ingin menyampaikan yang sesungguhnya, transparansi, bukan untuk mempermalukan orang. Dan yang saya ceritakan, makanya saya tegaskan di videonya Bang Denny Sumargo, saya bicara tidak hoax. Saya berdasarkan dengan bukti yang ada. Makanya ini saya sebandul-bandul. Saya lagi saya print, mulai dari mereka minta tolong open donasi, mulai dari mutasi rekening yayasan kami, rekening pribadi saya, rekening admin saya, semua kita print ya. Itu bentuk saya mau transparan ya, namanya hidup kita harus transparan. Kalau emang kita nggak salah, kalau saya pribadi saya nggak salah, saya akan berani maju gitu. Terus yang kedua, terkait kita ada izin tayang. Izin tayang itu di YouTube sebelum kita menayangkan sesuatu, kita akan izin sama pihak keluarga. Ini mengizinkan nggak nih tayang di YouTube gitu? Karena saya kan juga alhamdulillah sekarang lagi sekolah hukum ya, masih belajar sih saya gitu. Makanya SOP yang saya jalani, ini saya nggak mungkin main-main asal selenong boy aja gitu. Tapi di sini intinya saya menjalankan SOP dengan yang biasa saya lakukan, dan mungkin ada yang menganggap saya berlebihan atau seperti apa, itu semua persepsi masing-masing. Tapi di sini saya tidak bermaksud untuk mempermalukan seseorang, tidak bermaksud untuk menyudutkan seseorang. Saya minta maaf. Saya hanya ingin berkata jujur yang sebenarnya, dan saya bisa pertanggungjawabkan yang saya bicara. Mulai dari mutasi yang ditransfer oleh ke istrinya, terus ada beberapa inisial gitu, terus masih banyak. Jadi